Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Halo semuanya, balik lagi bersama Gard Motovlog. Honda mulai memperkenalkan mobil listrik kecil terbarunya pada acara Honda e-Technology Media Experience yang dilaksanakan pada hari Senin 10 April 2023. Langsung di pabrik Honda di Karawang, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, Honda menampilkan berbagai teknologi yang mewujudkan visi elektrifikasi di Indonesia yang memenuhi beragam kebutuhan konsumen, mulai dari mobil, sepeda motor, hingga power product. Salah satu yang menarik adalah diperkenalkannya Honda E, mobil berteknologi BEV atau Battery Electric Vehicle yang ukurannya mungil mirip dengan Honda Brio yang telah dijual di Eropa dan Jepang. Sayangnya, Honda E ini berstatus tidak dijual di Indonesia karena Honda Prospect Motor belum ada rencana untuk memasarkannya di Indonesia untuk saat ini. Namun walaupun demikian, saya berharap agar HPM bisa mempertimbangkannya kembali dan bisa membuat Honda E di Indonesia dan dipasarkan juga di Indonesia supaya harganya bisa lebih terjangkau dan semua fitur serta kemewahannya bisa dirasakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita bahas mengenai Honda E. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Desain interiornya yang unik tentu menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari mobil ini. Terkait hal tersebut, pabrikan berusaha menghadirkan mobil yang memiliki desain simpel dan terlihat bersih. Eksterior Honda E memiliki beberapa fitur unik. Pertama, ada di bagian pegangan pintunya. Pegangan pintu yang Honda sebut sebagai pop-out door handle membuat desainnya terlihat semakin clean karena door handle-nya tidak terlihat dan tersamarkan dengan bodinya. Selanjutnya adalah kamera mirror system yang menggantikan keberadaan kaca spion. Lantas, di bagian interior, pabrikan merancang agar suasananya menyerupai lounge. Dashboardnya diisi dengan panel memanjang yang berisi sejumlah layar, mulai dari layar e-panel instrumen, pusat hiburan, dan layar yang menampilkan visual dari kamera mirror system. Keberadaan Honda Personal Assistant sebagai teknologi berbasis kecerdasan ikut melengkapi teknologi di dalam kabin Honda E. Secara dimensi, Honda E cukup ringkas. Mobil listrik ini memiliki panjang 3.894 mm dengan lebar 1.752 mm dan tinggi 1.512 mm dan jarak sumbu rodanya 2.538 mm. Honda membekali mobil listrik ini dengan baterai berkapasitas 35,5 kWh. Dengan baterai tersebut, Honda E diklaim dapat menempuh jarak hingga 220 km. Pengisian daya baterai pada mobil berada di bagian depan dan sudah dilengkapi dengan fast charging yang mampu mengisi dari 0 hingga 80% dalam waktu 30-36 menit. Mobil ini menggunakan tipe konektor Mennekes 2 dan CCS 2. Motor listriknya mampu memberikan tenaga sebesar 151,8 TK dan torsi hingga 315 Nm. Motor listriknya ditempatkan pada roda belakang. Honda E memiliki karakter fun to drive seperti kebanyakan Honda. Ini lantaran didukung motor listrik bertenaga tinggi sehingga menghasilkan tenaga besar dan torsi yang responsif, serta didukung dengan sport mode sehingga dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam kurang dari 9 detik. Tak hanya bertenaga, produk BEV Honda juga memiliki performa berkendara yang lincah sekaligus stabil karena dirancang dengan desain 50:50 weight ratio distributionnya, di mana bobot kendaraan terbagi rata di bagian depan, tengah, dan belakang. Penempatan baterai juga dirancang secara efisien untuk menghasilkan ruang kabin yang lapang dan nyaman bagi penumpang. Untuk semakin meningkatkan efisiensi baterai, produk BEV Honda juga memiliki teknologi single pedal control system, di mana teknologi ini memanfaatkan perlambatan untuk meregenerasi tenaga listrik untuk mengisi baterai saat pengemudi melepaskan pedal akselerasi atau pedal gas.
Dengan kapasitas baterai yang ada, pengguna dapat menggunakan soket listrik 12 volt DC dan 230 volt AC untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik yang bisa dilakukan saat pengisian daya. Selain itu, terdapat fitur V2X ataupun Vehicle to Grid Building and Home, di mana saat kendaraan dihubungkan pada Honda Power Manager, kendaraan dapat berperan sebagai stasiun baterai untuk menyalurkan listrik kepada rumah, bangunan, maupun jaringan listrik lainnya. Layar yang terdapat pada interior mobil juga dapat menampilkan berbagai display seperti tampilan video game maupun smartphone. Go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Ishak Billy, Sales Marketing dan Business Innovation Director PT Honda Prospect Motor mengatakan, untuk mewujudkan visi elektrifikasi di Indonesia, kami memperkenalkan produk-produk yang menggunakan Honda e-Teknologi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, lingkungan, dan infrastruktur yang beraneka ragam. Tiap produk Honda e-Teknologi juga tetap menawarkan karakter khas Honda yang fun to drive, dilengkapi dengan teknologi terdepan dan performa yang ramah lingkungan. Honda menargetkan mencapai 100% elektrifikasi untuk semua modelnya secara global pada tahun 2040. Untuk mendukung langkah tersebut, Honda juga telah mengumumkan akan memperkenalkan setidaknya 30 model berbasis elektrik secara global hingga tahun 2030, dengan total produksi mencapai 2 juta unit per tahunnya. Di Indonesia, bakal mulai memasarkan 2 model e-HEV hybrid dan akan diikuti oleh produk-produk elektrik lainnya dalam tahun-tahun mendatang, termasuk yang akan diproduksi secara lokal di Indonesia. Nah, dari penjelasan tersebut, meskipun Honda i untuk saat ini tidak dipasarkan dan diproduksi di Indonesia, namun untuk tahun-tahun mendatang sepertinya akan ada beberapa produk Honda elektrifikasi yang akan masuk ke Indonesia. Oke, segitu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian di bidang otomotif, dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Gat Motovlog, salam motovlogger.